Gimana? Sudah dapat? Cika yang baru saja satu langkah memasuki kediamannya, langsung disergap ibu dengan gayanya yang angkuh menatap Cika. Wanita cantik itu menatap tas yang dipegang erat oleh Cika. Tanpa permisi, ia langsung merebut pertahanan gadis ini dan membuka tas tersebut. Kosong. Ia menatap tajam. Sudah Cika bayar langsung ke Nyonya Rosni, tuturnya. Apa? Semua yang 30 juta itu? Cika mengangguk, menatap sekilas mata itu kemudian menatap ke arah lain. Tepatnya sang kakak tiri yang tengah melakukan medicure pada kuku cantiknya. Astaga Cika! Wanita itu menjewer gadis ini hingga ia mengadu kesakitan. Asal kau tahu, kalau 5 jutanya untukku, aku sengaja mengatakannya 30 padamu. Erang wanita itu. Jadi sebenarnya 25 juta ya Bu? Tanya Cika gugup. Iya, dasar bodoh. Wanita itu mendorong tubuh Cika hingga membentur tembok. Au! Ia merintih kesakitan. Di sisi lain, kakak tirinya menatap sinis pada adiknya yang dihajar sang ibu. Enggak becus. Asya, Mami jadi nggak bisa shopping gara-gara adikmu itu. Rengek ibu pada putri kesayangannya. Tinggal pinjam lagi sama Bu Rosni kan, Mi? Nggak ada payahnya. Gerutu Asya, anak gadis kandungnya. Ah iya, kamu benar ya, cerdas. Siapa dulu? Aku gitu loh. Ibu, sebaiknya jangan. Sebenarnya Cika ada simpanan uang lagi. Ucap Cika. Ia terpaksa berkata seperti itu sebab tak ingin berurusan dengan lintah darah tersebut. Maksud kamu? Ibu mendekat. Sebentar Bu. Cika melenggang keluar rumah. Entah kemana gadis itu pergi. Cika menaiki sepeda motornya, bergegas menyalakan mesin motor yang selama ini selalu menemani perjalanannya. Saat ingin melajukan kendaraannya, tiba-tiba ibu menghentikan langkah gadis itu. Mau kemana kamu? Gertaknya. Sebentar Bu, Cika ada urusan. Ibu jangan pergi dulu, apalagi pinjam uang lagi. Peringat gadis itu. Pergilah, usir ibunya. Ia bergegas melajukan motor tersebut. Cika menatap jalanan setapak yang banyak berlubang. Banyak anak-anak pula yang berlari-larian hingga membuat Cika meski ekstra hati-hati mengendarai motornya dengan kecepatan sedang. Hingga dirinya telah tiba di kediaman Melan, sahabatnya sejak sekolah. Wanita cantik itu membunyikan klakson motornya, bergegas turun dan menghampiri pintu utama tersebut. Cika, ada apa? Tanya Melan. Gadis itu mendengar klakson dan bergegas ke depan. Aku minta uang titipan itu lagi dong, katanya. Hah? Yakin? Apa ibumu minta uangnya? Sebenarnya sih enggak. Ibu itu mau pinjam ke rentenir itu lagi. Jadi sebaiknya uang itu untuk ibu sajalah. Jelasnya dengan lesu. Padahal rencana Cika uang lebih itu untuk biaya kuliahnya hingga lulus. Namun takdir tidak berpihak padanya dan menuntunnya untuk berlapang dada. Mengorbankan semuanya untuk ibu tiri yang telah membesarkannya sejak usia 13 tahun hingga 7 tahun terakhir ini. Kamu baik banget sih, Cik. Salut aku sama kamu. Puji Melan. Gadis itu terharu dan berhambur memeluk Cika. Mau gimana lagi? Cika menghembus napas dengan lesu. Kemudian ia melepas pelukan mereka. Aku pamit dulu ya. Melan pamit. Ia kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang tersebut. Tak perlu menunggu lama. Gadis itu pun keluar, menyodorkan amplop milik Cika padanya. Terima kasih ya. Aku balik dulu. Takut serigala itu akan ngamuk. Perlu ditendang itu serigala, seru Melan. Makin ganas entar. Hahaha. Cika tergelak. Ia pun bergegas pergi menghampiri motornya sembari melambaikan tangan. Melan adalah sahabat Cika sejak sekolah dasar. Mereka begitu dekat dan akur layaknya saudara yang selalu saling membantu dalam keadaan susah dan senang. Cika dan Melan kuliah di salah satu universitas di ibu kota. Fakultas yang sama, yaitu
tata boga. Keduanya sangat meminati dalam masak-memasak, sesuatu yang termasuk hobi dalam hidup Cika. Cika kuliah sambil bekerja di sebuah kafe sebagai asisten koki, hitung-hitung untuk mengasah kemampuannya. Sedangkan Melan, ia sambil bekerja di kantin perusahaan Yuda Group. Walau namanya kantin, tapi jangan salah, gajinya juga lumayan besar, hampir setara dengan cleaning service. Dan Melanilah yang mengusulkan kepada Cika untuk meminjam uang pada pemilik perusahaan tersebut, Andre Prasetya Yuda. Sebab yang Melan tahu, kepala kantin pernah meminjamkan sejumlah uang untuk anaknya yang akan dioperasi. Ayo klik like dan komentarnya ya.